Jumpa lagi bersama saya. Teman-teman, dari sekian banyak pembahasan kita pada channel ini tentang komunikasi pemerintahan, kita sudah mempelajari lebih banyak tentang apa itu komunikasi, pendekatan-pendekatan dalam komunikasi, strategi komunikasi, teknik-teknik komunikasi, pengertian komunikasi itu sendiri, juga tentang pemerintahan. Nah, pada pemerintahan kita lebih membahas soal tugas, pokok, fungsi pemerintahan, dan juga topik-topik yang berkaitan atau isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus membahas tentang arti dan makna penting dari komunikasi pemerintahan. Jadi, saya tegaskan sekali lagi, pada kesempatan ini kita fokus membahas tentang apa arti penting dan makna dari komunikasi pemerintahan. Mari kita lihat bersama. Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, gagasan, informasi, dan pesan dari pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Nah, hal ini berarti bahwa pemerintah bertindak sebagai seorang komunikator yang baik dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat. Dan masyarakat dalam posisi ini, dia bertindak sebagai seorang komunikan. Nah, namun dalam situasi tertentu, masyarakat juga bisa bertindak menjadi seorang komunikator, sementara pemerintah akan bertindak menjadi seorang komunikan. Pemerintah harus menjadi seorang pendengar yang baik untuk mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian, ketika menjadi seorang komunikan, seorang pendengar yang baik, maka pemerintah akan mempertimbangkan segala masukan, segala aspirasi, kemudian memberikan output, memberikan feedback melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Nah, teman-teman, aparatur sipil negara mulai dari level terbawah sampai kepada yang paling tinggi yaitu presiden harus mampu menjadi seorang komunikator yang baik dalam menyampaikan isi pesan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, seorang komunikator yang dalam hal ini adalah aparatur sipil negara atau aktor-aktor yang duduk dalam hierarki pemerintahan harus mampu dan menguasai teknik-teknik komunikasi yang baik dan benar, dan juga harus mampu menguasai strategi-strategi komunikasi yang jitu dalam memberikan informasi atau pesan kepada masyarakat agar pesan atau isi kebijakan itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, Profesor Sedarmayanti mencoba mengkristalisasikan arti penting dari komunikasi pemerintahan ini ke dalam beberapa macam. Mari kita lihat pada slide berikut ini. Komunikasi pemerintahan merupakan perihal yang luas dan dapat diartikan dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu proses penyampaian pikiran, perasaan dari berbagai pihak kepada pihak lain terkait aktivitas pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya. Nah, teman-teman, kita sudah melihat tugas pokoknya pada video yang lalu, yaitu beberapa bidang, yaitu semacam bidang keamanan, bidang ketertiban, keadilan, kesejahteraan sosial, bidang ekonomi, bidang pekerjaan umum, pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, hal ini berarti bahwa dalam komunikasi pemerintahan, pemerintah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan bidang-bidang tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan itu sendiri, yang sudah kita pelajari pada video yang lalu. Nah, kemudian yang kedua, proses mentransfer ide, gagasan, pikiran guna menyatukan kekuatan, terjadi interaksi dalam rangka melaksanakan tugas pokok pemerintahan. Nah, teman-teman, ketika melaksanakan tugas kepemerintahan, pemerintah sebetulnya tidak berdiri sendiri. Karena pemerintah, dia akan didukung oleh pasar dan juga civil society atau masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan strategi-strategi komunikasi yang jitu
supaya bisa memberikan informasi, bisa mengadakan negosiasi, atau bisa membangun sebuah konsensus antara pasar dan juga civil society. Yang ketiga, proses saling berbagi atau memanfaatkan informasi bersama dan keterkaitan antara sesama pihak dalam menjalankan fungsi pemerintahan menuju good governance. Nah, hal ini tidak jauh berbeda dengan poin yang kedua tadi, bahwa pemerintah menggunakan komunikasi pemerintahan sebagai alat untuk merekatkan hubungan antara civil society dan pasar dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, yang kita sebut sebagai good governance. Karena itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa komunikasi pemerintahan ini merupakan sebuah alat untuk merekatkan relasi antara civil society dan juga pasar. Yang berikut, tegas. Proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih dalam upaya mewujudkan melaksanakan berbagai kepentingan kegiatan pemerintahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakat. Pada poin yang sudah saya sebutkan tadi, artinya bahwa pemerintah membutuhkan saluran untuk menerangkan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Misalnya berkaitan dengan pengumuman-pengumuman atau isi kebijakan-kebijakan atau perubahan-perubahan terhadap setiap kebijakan. Maka sesungguhnya pemerintah membutuhkan semacam media untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan isi-isi kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Yang berikut, komunikasi pemerintahan menganut prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang, dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan pemerintahan negara. Nah, poin ini menjelaskan bahwa komunikasi pemerintahan artinya dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat, maka prinsip yang digunakan adalah kepastian hukum, transparansi, efektivitas, efisien, akuntabilitas. Artinya bahwa segala macam apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan, harus juga transparan, harus memiliki payung regulasi yang jelas, dan juga harus efektif dalam pelaksanaan. Berikut, tujuan komunikasi pemerintahan pada hakikatnya adalah mencapai pengertian bersama antara komunikator dan komunikan untuk mencapai tujuan pemerintah negara mewujudkan good governance, kepemerintahan yang baik. Poin tadi mengartikan bahwa di dalam komunikasi pemerintahan itu harus mencapai sebuah konsensus bersama atau kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi sebetulnya dalam komunikasi pemerintahan itu, hal yang mau kita capai adalah kesepahaman bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Karena yang ingin disampaikan oleh pemerintah tadi berupa pesan harus dipahami oleh masyarakat, sehingga demikian maksud atau itikat baik dari pemerintah tadi dapat diterima dengan baik oleh komunikan, dalam hal ini masyarakat. Dan yang berikut, komunikasi pemerintahan adalah sebuah penyampaian ide atau gagasan atau isi kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, ini seperti yang saya definisikan pada awal video tadi, bahwa sesungguhnya komunikasi pemerintahan merupakan sebuah proses penyampaian ide atau pesan dari pemerintah kepada masyarakat yang tentunya membutuhkan media-media penyaluran, baik dalam bentuk media-media elektronik maupun media-media non-elektronik. Dan yang terakhir, aparatur sipil negara sebagai komunikator pemerintahan yang terdiri dari tingkat bawah, bisa ketua lingkungan sampai dengan tingkat tinggi presiden, harus mampu mengkomunikasikan segala sesuatu yang perlu dikomunikasikan berisi komunikasi pemerintahan. Nah, poin yang terakhir ini menjelaskan bahwa semua komunikator yang berasal dari organisasi pemerintahan harus memiliki kemampuan atau memiliki kompetensi dalam menyampaikan informasi yang mewakili pemerintah kepada masyarakat.
supaya apa? Supaya informasi itu bisa dipahami, bisa dicerna, dan bisa dimengerti secara jelas oleh masyarakat. Karena itu seorang komunikator yang berasal dari hierarki atau organisasi pemerintahan harus betul-betul kompeten, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat yang paling atas. Oleh karena itu, seorang komunikator dalam pemerintahan juga dituntut memiliki karakter-karakter sendiri. Karakter seorang komunikator yang baik dalam pemerintahan itu seperti apa? Akan saya jelaskan pada video yang berikutnya.